Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat malam dan selamat bergabung di dalam persetia online yang disiarkan secara live streaming pada malam hari ini. Baik saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita saat ini akan bersama-sama memulai ibadah persetia. Kita mau satukan hati, kita mau rendahkan hati kita mau tinggalkan beban kita, dan kita mau berdoa sejenak kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami Tuhan. Tuhan, kini kami terkhusus berdoa untuk persetia kami Tuhan, biarlah Engkau yang berkati persetia kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami juga tahu saat ini kami sedang dilanda oleh wabah corona Tuhan. Kami saat ini persetia dengan tidak berada di satu tempat Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang mensatukan pribadi lepas pribadi kami ini Tuhan. Kami yakin Tuhan yang hadir di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memulai, kami telah siap. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat satu pujian dengan karya-Mu. Karena kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata di hidup kita. Mari kita mau angkat firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa Firman-Mu berkata Kau besertaku.
Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyangka Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Tuhan, ini saatnya Tuhan, kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih mengimani lagi Tuhan. Di bulan ini Tuhan, di bulan keluarga ini, biarlah Tuhan yang memulihkan setiap keluarga kami. Walaupun Tuhan ada setiap permasalahan pribadi maupun menyangkut keluarga Tuhan, Tuhan yang turun tangan dan Tuhan yang mampu menyelesaikannya Tuhan. Kini Tuhan, saatnya pemulihan buat keluarga kami masing-masing Tuhan, dan kami percaya itu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat satu pujian pemulihan keluarga. Ini saatnya. saatnya Tuhan
siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan oleh hamba-Mu nanti Tuhan, itulah hanya yang daripada-Mu saja Tuhan. Kini juga Tuhan, hamba-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau yang memberikan kami hati yang tulus. Biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah kami bisa fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Berkati juga Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau yang memberkati segala teknisnya Tuhan, semuanya Engkau yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu semua, dimanapun Bapak Ibu berada, lewat ibadah persetia malam hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah live streaming, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan tema hari ini saya akan sampaikan kepada kita yaitu membangun pernikahan yang kokoh, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita memahami akhir-akhir ini banyak keluarga-keluarga Kristen yang porak-poranda, ya. Banyak keluarga-keluarga orang Kristen menjadi kacau, milih ini, pilih itu, dan ini menjadi sangat fatal ketika mereka menghadapi gejolak atau masalah, baik masalah ekonomi, masalah yang lain, tentunya membuat keluarga atau pernikahan ini menjadi terguncang. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 3-4 menjadi dasar di dalam kehidupan kita, keluarga yang kita inginkan kuat, kokoh di dalam pernikahan kita. Baik melalui Amsal pasal 24 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan, saya bacakan demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, membangun rumah tangga dengan membangun tangga rumah itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa ketika membangun rumah tangga atau membangun bangunan di mana firman Tuhan mengatakan itu membutuhkan desain atau membutuhkan seorang yang pakar di dalam pembentukan atau desain-desain yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat membangun sebuah rumah itu tidak segampang kita membangun begitu saja. Tetapi seseorang kalau membangun sebuah rumah tangga, terlebih dahulu Alkitab berkata duduk dulu, ya, menganggarkan berapa anggarannya, habis sekian, dan desainnya siapa, konstruksinya siapa. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang yang ingin membangun sebuah rumah itu memilih desainer yang baik atau instruksi yang bagus, yang handal, supaya apa? Supaya ketika bangunan itu menjadi bangunan yang dilihat, itu menjadi bangunan yang kokoh, menjadi bangunan yang kuat, apalagi kalau ditambah dengan cakar ayam gitu ya. Itu membuat bangunan itu lebih kokoh, lebih kuat. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan rumah tangga atau di dalam kehidupan pernikahan Kristen, kita tahu bahwa seseorang harus mampu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentunya kekuatan-kekuatan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan pernikahan di dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu kita tahu Bapak Ibu, kita lihat di dalam pengertian rumah di sini memiliki makna yang lebih dalam.
Kenapa? Karena suatu kehidupan keluarga dalam pernikahan itu yang kokoh dan indah itu ada anggota-anggota keluarga yang ada. Ya kan? Nah, dengan demikian maka baik itu seorang suami, seorang istri, anak-anak seharusnya menjadi keluarga yang kokoh di dalam pernikahan yang kokoh dalam bentuk bangunan yang kokoh supaya apa? Supaya menjadi diberkati dan menjadi berkat. Dan ini yang harus kita nikmati, kita pahami dan kita mau lakukan, dan kita harus lakukan ini supaya apa? Supaya orang lain melihat bahwa kita ini menjadi keluarga yang kokoh, menjadi keluarga yang strong, yang kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang membutuhkan bangunan atau sedang membangun, tentunya bangunan tersebut membutuhkan peralatan material yang cukup, Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Supaya kokoh, supaya kuat. Contoh, di dalam bangunan rumah saja secara kelihatan butuh pasir, semen, ya, butuh besi supaya lebih kuat lagi, dan itu membuat sebuah bangunan itu menjadi kuat sekali. Dengan demikian, pernikahan ya dalam keluarga yang kokoh itu dibutuhkan 3 hal penting di dalam kehidupan berumah tangga, di dalam kehidupan pernikahan, di dalam kehidupan berkeluarga. Nah, apa saja Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan yang dibutuhkan supaya pernikahan kita, keluarga kita itu menjadi kokoh, menjadi kuat. Yang pertama, kita melihat bahwa kita membutuhkan material yang namanya hikmat. Ya, membutuhkan material yang namanya hikmat. Kenapa? Karena di dalam keluarga itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya hikmat. Itulah yang harus dimiliki dalam kehidupan kita. Nah, hikmat dalam bahasa Yunani disebut Sophia. Artinya apa? Artinya mengetahui seseorang, mengetahui kalangan atau siapa yang ada di dalam keluarga kita. Baik suami mengetahui karakter istri, istri mengetahui karakter suami, dan kita orang tua mengetahui karakter anak-anak. Nah, itulah kita membutuhkan hikmat. Nah, tentunya hikmat yang kita peroleh, ya, ada dasar yang paling utama, ada syarat yang paling utama supaya hikmat itu ada di dalam kehidupan kita, yaitu pertama itu takut akan Allah. Kitab Amsal mengatakan bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Baik. Nah, jadi kalau di dalam keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang tidak rapuh, itu seharusnya lah memiliki hikmat yang daripada Tuhan dengan syarat yaitu takut akan Tuhan. Kenapa? Syarat utama untuk memperoleh hikmat. Sebab tidak mungkin kita bisa berjalan sendiri tanpa ada hikmat yang daripada Tuhan. Wah, saya bisa, saya ini seperti ini mesti bisa, saya seperti itu mau melakukan ini dan itu mesti bisa. Itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya hikmat yang daripada Tuhan, Tuhan terus akan berikan hikmatnya itu dengan satu alasan supaya kita terus memiliki rasa takut akan Tuhan. Nah, untuk membangun pernikahan yang kokoh, Bapak Ibu, diperlukan apa? Diperlukan pondasi. Ya toh? Contoh bangunan yang kita lihat, yang kita tempati saat ini, tentunya bangunan ada pondasinya. Bangunan yang memiliki pondasi yang kokoh, pondasi yang kuat. Supaya apa? Supaya ketika bangunan didirikan itu menjadi sangat kuat. Pondasi yang kokoh. Nah, coba kita melihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ketika seseorang mendirikan sebuah rumah. Ya, dasar yang pertama didasarkan di atas pasir sebuah bangunan itu. Ketika banjir
datang melanda rumah itu roboh. Kenapa? Karena dasarnya, pondasinya adalah pasir. Dan yang kedua, ketika sebuah bangunan didasari, diberi pondasi dengan batu karang, ketika air datang, banjir melanda, rumah itu tetap kokoh karena dasarnya, pondasinya adalah batu karang yang kuat itu. Nah, sama di dalam kehidupan keluarga pernikahan kita, Bapak Ibu. Ketika kita membangun sebuah pernikahan yang menjadi kokoh, dasar utama, pondasi utama itu adalah batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi yang pertama dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena Yesus itulah satu-satunya Tuhan ya, yang memberikan dasar yang kuat di dalam rumah tangga. Ya, beberapa waktu lalu, ya, minggu kemarin, Bapak Gembala sudah menyampaikan, ingat enggak janji nikah? Ya, ingat enggak? Masih banyak yang lupa, sudah banyak yang sudah nggak ingat. Ya, jelas-jelas bahwa janji pernikahan itu membuat perjanjian itu disaksikan baik oleh jemaat maupun oleh Tuhan sendiri, sehingga dasar bangunan atau bangunan tersebut dalam pernikahan menjadi kuat, menjadi strong, menjadi kokoh karena didasarkan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Nah, dengan demikian pernikahan yang kokoh itu harus diawali, yang pertama itu takut dengan Tuhan atau takut akan Tuhan, dan pondasinya adalah Yesus Kristus. Coba kita melihat di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1. Di sini dikatakan demikian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pemazmur mengatakan seperti ini, Pak. Ya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sama ketika kita membangun sebuah pernikahan Kristen, pernikahan yang kokoh, ternyata di dalamnya itu harus ada Tuhan. Ya, harus ada Kristus sebagai dasar dari sebuah bangunan pernikahan yang menjadi kuat itu. Nah, dengan demikian monggo kita harus menghayati bagaimana caranya supaya bangunan yang kokoh itu menjadi bagian dalam hidup kita dan terus berjalan sampai akhir hayat kita. Terus kokoh, terus kuat, terus memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kemudian dalam setiap kehidupan pernikahan kita harus didasari yang pertama takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ajrih kalian Gusti, takut akan Tuhan. Sebab apa? Sebab ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan rumah tangga kita. Nah, kemudian awali kita dengan takut akan Tuhan dan milikilah pondasi yang kuat, yang kokoh itu, supaya bangunan pernikahan rumah tangga kita itu menjadi lebih kuat lagi. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita melihat, ya, mengawalinya dengan memilih teman hidup. Nah, bagi bapak-bapak ingkang sampun kromo, semestinya lah sudah memilih pasangan hidup yang tepat, ya, yang tepat. Bagi adik-adikku yang belum menikah, pilihlah pasangan hidup yang tepat, yang Tuhan siapkan, yang takut akan Tuhan, ya, supaya apa? Supaya berjalan ke depannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi tidak sembarangan, tidak sembrono begitu, ya. Pilih pasangan hidup, kalau tidak dengan si dia, lebih baik aku ini, ya, itu salah Bapak Ibu, ya, Saudara, itu salah. Harusnya minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita bisa memilih pasangan hidup, supaya apa? Supaya ketika kita memiliki dasar yang kuat di dalam Kristus, pondasi pernikahan menjadi kuat, bangunan itu pun menjadi kuat.
Nah, demikian juga ketika kita menjalankan kehidupan, nah, menjalani kehidupan pernikahan di dalam rumah tangga. Jadi ketika kita sudah menikah, tidak membiarkan begitu saja. Nah, kita jalani dari selangkah demi selangkah, yaitu setapak demi setapak. Memang pengalaman saya agak berat, Bapak Ibu, ya, agak berat. Dua hati yang berbeda itu dipersatukan, harus kita jalani. Nah, kalau kita jalani bersama-sama dan didasari dengan kebenaran firman Tuhan, maka perjalanan pernikahan kita itu akan memiliki visi yang jelas di dalam pernikahan. Besok saya mau seperti ini, anak kami mau seperti apa besok. Itu sudah punya visi, sudah punya rencana ke depannya. Supaya apa? Supaya ketika kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita, maka Kristus menjadi tujuan dan Kristus akan bekerja di dalam kehidupan perjalanan pernikahan keluarga kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita wujudkan ya pernikahan kita, bangunan pernikahan kita supaya terus menjadi kuat, terus menjadi kokoh, libatkan Yesus di dalam rumah tangga kita. Ya, hanya kita lihat ya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan dengan masalah seperti sepele saja membuat mereka terguncang, akhirnya bisa si A ke sana, si B ke sini, dan akhirnya ya timbullah perceraian. Tetapi lewat firman Tuhan ini, mari kita libatkan firman itu, melibatkan Yesus dalam keluarga supaya keluarga kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Oke, kita masuk termasuk apa Bapak Ibu? Ketika kita menjalani pernikahan, ya menjalani pernikahan kita tidak hanya sebatas 1-2 hari saja kita mau jalani. Tentunya kedepannya kita akan mengasuh anak-anak. Nah, mengasuh anak-anak. Ada anak kami 2, gitu. Tentunya mereka punya pemikiran yang berbeda. Itu yang besar maunya seperti ini, yang kecil mau seperti ini. Beda lagi kalau baru punya 1, itu kan bisa. Dulu waktu saya masih punya anak 1 ya seperti itu, pengalaman kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah menjadi 2, nah ini pertanyaan buat kita. Saya masih ingat Bapak Gembala bertanya, kalau sudah punya anak 2, mengasihi mereka berapa persen? Nah, kan gitu ya. Nah, saya masih ingat waktu di rumah itu, saya jawab 100% semua Pak, saya bilang gitu ya. Jadi kita tidak akan membuat perselisihan antara yang besar dan yang kecil. Nah, ketika kita membesarkan anak-anak kita, mari kita besarkan dengan tidak pilih kasih. Ya, kita seimbang lah. Kalau dibelikan sayur ya sayur semua, dibelikan ayam goreng semua. Itu ya. Kalau kami kan sudah 2, beda kalau baru 1, tidak apa-apa dituruti, betul nggak kira-kira ya gitu ya. Oke, kita akan masuk lagi di dalam ketika kita membesarkan anak-anaknya. Langkah selanjutnya kita sebagai orang tua adalah membawa anak-anak kita ini ya mengerti firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya kita belajar supaya anak-anak kita itu memahami firman Tuhan dan menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, ini dasar yang paling pokok di dalam keluarga. Apalagi ketika kita bisa baca Alkitab bareng-bareng. Coba kita mau belajar tiap sore atau tiap pagi, doa bersama ataupun baca Alkitab bersama. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika kita lakukan hal itu, ya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melakukan dan sampai saat ini ya sudah kita wahyu, sudah selesai dan sekarang sudah mulai kejadian lagi pasal yang ketiga tadi ya sudah selesai, sekalipun kita masih timik berjalan. Si kecil kan bacanya juga agak lambat begitu, tetapi bersyukur
Saya latih mereka untuk tetap merenungkan firman Tuhan, doa bersama. Supaya apa? Supaya menggenapi firman Allah, rencana Allah dalam keluarga menjadi seperti bangunan yang kokoh di dalam keluarga. Yuk kita belajar bersama-sama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ketika hikmat itu sudah ada, material apa yang kedua? Material kepandaian. Material kepandaian. Dalam bahasa Yunani, kepandaian adalah aidin. Aidin itu cerdas, gitu ya. Cerdas, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah membentuk pernikahan yang kuat, pernikahan yang kokoh, kita sudah bangun sedemikian rupa, di dalamnya ada kepandaian. Siapa yang harus pandai? Ya kita semua. Kita semua harus cerdas. Gitu. Untuk apa? Untuk memupuk sikap mau belajar, gitu ya. Nah, tapi untuk mau belajar itu kan membutuhkan kerendahan hati. Membutuhkan kerendahan hati. Tidak bisa, saya lebih unggul, saya lebih bisa, saya lebih dan lebih. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Tentunya membutuhkan kerendahan hati supaya kita mau belajar, supaya pandai. Apa syaratnya? Belajar. Kalau sudah pandai nggak perlu belajar. Sampai sekarang pun kita terus belajar. Apa yang harus kita pelajari supaya kita punya hikmat, punya kecerdasan? Tentunya firman Tuhan. Kebenaran firman itulah yang membuat seseorang menjadi cerdas, menjadi pandai. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, usia pernikahan itu bukan satu jaminan untuk memperoleh pernikahan yang kokoh. Enggak jaminan. Nah, kenapa enggak jaminan? Usia pernikahan saya sudah sekian puluh tahun pernikahan. Saya sudah sekian tahun menikah. Gitu. Tetapi akhirnya ujungnya hanya perceraian begitu ya. Bukan jaminan, tetapi dasar utama yang menjadi jaminan pernikahan, memiliki pernikahan yang kuat adalah kebenaran firman Tuhan. Kan dulu kita sudah berjanji Bapak Ibu ya, hanya maut yang memisahkan kita. Aku mengambil engkau dengan sepenuh hati, aku mengasihi engkau atau menerima engkau dengan apa adanya sampai maut yang memisahkan. Jadi pernikahan itu bukan dilihat dari masa lamanya menikah, tetapi kekokohan di dalam pernikahan itu ketika seseorang mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan dan melibatkan Yesus di dalam keluarga. Itu jelas Tuhan sampaikan di dalam kitab Injil Matius pasal 19. Nah, pada sebab itu kepandaian yang terutama ketika kita ada di dalam keluarga, yaitu mengerti peran masing-masing dalam keluarga, ya, mengerti perannya masing-masing di dalam keluarga, tanggung jawabnya dalam keluarga. Tapi kadang-kadang kita juga kebalik, tanggung jawabnya seorang bapak, seorang ibu, anak-anak punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Mereka punya skill sendiri-sendiri, kan gitu ya. Jadi mereka atau kita orang tua, baik itu kita sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, mertua, punya tanggung jawab sendiri-sendiri untuk apa? Untuk dikembangkan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita diberkati juga untuk memberkati. Jangan diberkati awake sendiri. Itu yang tidak bisa. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Nah, untuk bisa bangunan itu menjadi kokoh dan kuat, material yang ketiga itu adalah pengertian. Gitu? Setelah kepandaian, yang ketiga adalah pengertian. Gitu? Pengertian. Supaya dapat direspon dalam pernikahan itu diperlukan pengertian. Wah, bojoku kok orang ngerti. Kadang-kadang kan seperti itu. Wah, hatiku kok orang ngerti.
Nah hal itulah yang membuat pernikahan menjadi kacau. Kenapa? Karena tidak adanya saling pengertian. Jadi di dalam keluarga harus ada pengertian sebagaimana kita menyikapi perbedaan. Ya, menyikapi perbedaan. Wah, bojoku ki maunya ini. Gitu. Ini suamiku maunya ini, anak-anak maunya ini, kan berbeda-beda. Coba kalau maunya sama, malah repot Bapak Ibu, ya repot, maunya mie ayam semua, lah itu kalau mie ayam terus kan malah belenger gitu. Itu kan harus ada perbedaan, kemauan beda-beda, kesukaan beda-beda, karakter juga berbeda. Dan jadi kita harus mengerti dan kita harus punya pengertian terhadap keluarga itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita memiliki pengertian di dalam menghadapi perbedaan, tentunya kita akan menggunakan waktu yang ada. Perbedaannya apa? Banyak sekali Bapak Ibu, tidak saya jelaskan perbedaan-perbedaan yang ada. Namun penjenengan sudah tahu semua bahwa perbedaan dalam keluarga itu punya masing-masing, ya, punya masing-masing. Bapak Ibu dalam keluarga sendiri yang tahu perbedaan dalam keluarga. Nah, tentunya dalam pengertian ini, ya, tentang pengertian ini punya arti yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, pengertian itu berarti kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi yang sehat. Kecerdikan tentunya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak bisa berjalan dengan sendiri. Pengertian aku ngerti, ya, aku ngerti. Ternyata pengertian yang kita miliki itu adalah pengertian yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh itulah yang membuat kita menjadi ngerti, menjadi memiliki pengertian kepada seseorang. Nah, dengan demikian kita tahu ketika Adam diciptakan, Hawa juga diciptakan oleh Tuhan dari bahan yang berbeda kok. Kalau Adam dari mana? Ya, dari tanah. Kalau Hawa dari tulang rusuk. Ya kan berbeda. Tuhan menciptakan mereka berbeda. Nah, itu saling mengerti. Itu contoh di dalam Alkitab. Jangan mentang-mentang, wah saya kan dari tanah. Terus ya ODW, gitu kan? Nggak bisa. Awal, wah saya kan dari tulang keras dewe, ya itu nggak bisa. Jadi sepadan berjalan dengan bersama-sama, seimbang. Kenapa? Karena adanya pengertian yang dikaruniakan oleh Roh Kudus di dalam keluarga kita. Dan dengan demikian, Bapak Ibu, ketika kita diciptakan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 itu, sebagaimana Adam dan Hawa diciptakan dari bahan baku yang berbeda, mereka itu diciptakan sehakikat menurut rupa dan gambarnya Allah. Supaya apa? Supaya mereka saling melengkapi, yang walaupun fungsinya berbeda, saling melengkapi di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Ya, memang ya, mereka ketika saling melengkapi, ternyata ketika mereka melengkapi dan itu saling memberkati satu dengan yang lain. Dengan demikian tentang hikmat, kepandaian dan pengertian itu, yuk kita terus uri-uri, kita terus pelihara dalam kehidupan pernikahan kita, supaya ketika kita memiliki pernikahan yang kokoh dan kuat itu ada berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita orang percaya. Kekuatan di hidupku ku dapat hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah menjadi dasar pokok dalam hidup kita, dan kita terus akan menikmati Tuhan di dalam pernikahan atau di dalam keluarga kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam Yesus. Haleluya.
Malam hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu yang memberikan keteguhan dalam hidup kami, supaya bangunan pernikahan kami Tuhan semakin kokoh karena ada Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, Philadelphia Family Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melawat mereka dengan sukacita yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Firman yang kami terima saat ini Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kami, supaya kami terus menikmati Tuhan dalam keluarga kami. Dengan dasar iman yang kokoh di dalam Engkau, kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan, apapun menjadi pergumulan kami, biarlah pernikahan kami, keluarga kami, siapapun yang ada di dalam rumah kami Tuhan, Tuhan terus berkati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu malam hari ini, supaya kami terus berpegang kepada firman Allah yang hidup, yang mengokohkan kami, meneguhkan kami, supaya keluarga kami terus menikmati Tuhan di dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bangsa dan negara kami terus menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan boleh menikmati anugerah Tuhan. Tuhan ampuni bangsa kami. Dengan adanya pandemi COVID-19 Tuhan, Engkau akan lalukan supaya bangsa ini mengalami sukacita yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Perlindungan yang sempurna itu ada di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk pemerintahan yang ada Tuhan, berkati mulai dari Bapak Presiden sampai kepada warga masyarakat yang paling bawah di seluruh Indonesia. Tuhan memberkatinya supaya nama Tuhan terus dipermuliakan di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Gembala, Bapak Daniel sebagai Gembala Sidang, baik di Tuhan Berbah maupun di Parangtritis. Tuhan berkati hamba-Mu dengan hikmat marifat yang daripada Engkau, dengan kebijaksanaan yang daripada Engkau, dan juga kesehatan yang daripada Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga keluarga hamba-Mu, baik itu Nenek, baik itu Mbak Sekar, Mas Genta. Tuhan berkati mereka satu persatu, bahkan Eyang Uti, Mbak Rita. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di akhir dari persekutuan Aletheia saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua satu persatu. Kalau sebentar kami mau berpisah, mau mengakhiri persekutuan ini Tuhan, kiranya damai sejahtera sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam kami terus menjadi berkat dan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri persekutuan ibadah kami saat malam hari ini Tuhan. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera sukacita dari Roh Kudus melingkupi kami, supaya kami menikmati pertolongan yang sungguh luar biasa. Di tengah perjalanan kami, Tuhan lindungi kami dengan perlindungan yang sempurna. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami boleh menikmati perlindungan itu yang abadi. Terpujilah nama-Mu. Kami terus menyerahkan kehidupan kami selanjutnya. Biarlah perlindungan sempurna itu datangnya dari Tuhan dan kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhirinya dengan penucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.